Petani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Pak Indi bersama dengan Pak Ruby, staf ahli kami SAAM, akan mereview secara tuntas implemen tanam jagung dan sekaligus pemupuk tipe SAAM TP2B, atau mungkin dari pabrikannya diberi kode nama 2B-SF-1. Jadi kita mulai saja. Kita akan kupas tuntas ya alat tanam sekaligus pemupuk dengan presisi seeder. Ya, ini yang akan membedakan antara alat tanam jagung kita dengan yang lain yang ada di pasaran. Nah, alat tanam jagung ini dipasangkan dengan traktor roda 2 atau mini tiller yang nanti sesuai. Nah, Pak Robi, kita mulai saja Pak Robi ya. Manfaat daripada atau kelebihan daripada alat tanam jagung dan sekaligus pemupuk ini apa Pak Robi? Secara detail seperti apa sih? Bisa dijelaskan kepada para pemirsa di rumah agar mereka paham gitu ya. Agar mereka paham. Baik, sahabat petani sejati, di sini kita akan menjelaskan alat tanam atau implemen yang ditarik dengan hand traktor, yaitu dengan tipe SAAM TP2B. Jadi, alat tanam ini itu untuk mempercepat kinerja proses tanam dan pemupukan, karena ini ditarik dengan mesin hand traktor. Jadi secara kecepatan waktu dia lebih cepat daripada secara manual. Lalu di sini terdapat dua baris atau dua line, dua jalur. Jadi ini untuk apa? Tanamnya itu bisa dua maupun satu juga bisa, Pak. Baik. Jadi seperti itu gambaran dasarnya. Itu yang jelas ini dapat membantu, efisiensinya sangat bagus dan pastinya cepat. Seperti itu, Pak. Dan kelebihannya ini Pak Ruby ya. Saya lihat di sini ini ada mekanisme yang namanya precision seeder. Ya. Precision seeder wheel. Jadi atau roda penanam presisi yang tidak ada di alat tanam jagung tipe yang lain ya, yang mungkin untuk saat ini ya di pasaran Indonesia. Pak Ruby, ini nanti bisa jelaskan ya detailnya seperti apa ya, nanti bisa dicontohkan mekanisme kerjanya seperti apa, dan juga mungkin nanti konfigurasi total dengan traktornya juga bisa dimunculkan ya, seperti apa ya kan, seperti itu ya. Oke Pak Ruby. Nah Pak Ruby, kalau kita lihat nih Pak Ruby ya, ini kita bicara awal mungkin dari dimensi lah, dari dimensi. Dimensinya panjang, lebar, seperti apa Pak Ruby? Jadi untuk dimensinya ini, jadi ukurannya dari depan sampai ke roda belakang ini yaitu 125 cm. 125 cm. Ya, ukuran dari depan tempatnya pen sampai ke roda itu 120. Jadi kalau seandainya operator ada di belakangnya ini masih nyaman ya? Masih bisa. Nanti bisa ditunjukkan ke mana? Ke pemirsa konfigurasi total pada saat operasional ya Pak Rudy ya. Lalu untuk ini lebar dari samping-samping sini ini 80 cm. Maksimal 80. Terus minimalnya berapa? Minimal ini untuk jaraknya bisa dikonfigurasi sampai 30 cm. 30 cm, jadi bisa dipepetin ya. Ini ada mekanismenya ya Pak Rudy ya. Jadi ini ada baut dua ini untuk menyetel kanan kirinya. Kanan kirinya bisa disempitin, bisa dilebarin. Pak Rudy, kalau seandainya misalkan ya ada pelanggan kita atau customer yang ingin jarak tanam lebih lebar dari 80 cm, apa yang harus dilakukan Pak Rudy? Jadi untuk andai kata ini jaraknya masih kurang lebar dari setelan pabrikan, itu bisa kita modifikasi, yaitu dengan menambahkan besi ini
Jadi yang untuk tempat menempelnya ini, mountingnya ya, mountingnya ini kita extend ya. Kita panjangkan aja, kita sambung las, nggak apa bisa. Jadi itu adalah pilihan daripada customer ya. Customer bisa menambahkan istilahnya dudukan daripada alat ini, bisa untuk kemudian ini bisa digeser ke kanan dan kiri sehingga mendapatkan lebar lebih dari 80 cm. Ya, seperti itu. Oke, terus bicara soal berat nih, beratnya berapa? Beratnya ini yaitu di kisaran 75-an Pak, 75 kiloan. Oke, kalau ini sudah diintegrasikan dengan traktor atau tiller, ya kan tentunya kan mudah Ya. untuk mentransportasikan. Walaupun beratnya 70 kilo mestinya bukan suatu masalah. Kalau sudah bergabung dengan traktor, tinggal traktornya jalan, ini ada roda, pasti akan gampang mengikuti Ya. kan? Istilahnya seperti itu kan? Oke, Pak Robi, berat sekitar 70-an kilo ya Pak Robi ya. Terus kemudian panjang juga sudah terinformasikan, lebar juga terinformasikan Pak Robi. Di sini ini ada gigi Pak Robi. Ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini. Jadi ini fungsinya ini juga ada tuasnya. Ini bisa difungsikan. Jadi ini bisa untuk apa istilahnya itu digeser gitu Pak. Jadi posisinya bisa dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Jadi ya seperti ini. Ini bisa digeser ini. Nah, jadi bisa dapat sebelah kanannya. Oke, jadi atau- traktornya tidak harus center di tengah ya. Nah, Traktornya bisa agak ke kiri, tapi area tanamnya di sebelah kanan. Ya. Oke, dan itu bisa juga digeser ke kanan dan digeser ke kiri. Ya. Ini juga suatu mekanisme yang menurut saya bisa membuat cara menanamnya atau mungkin ada kendala lahan yang ada pematangnya dan sebagainya itu bisa lebih leluasa. Oke, Pak Robi, mungkin Pak Robi juga bisa jelasin ya. Selanjutnya Pak Robi ya. Ini ada dua tabung ini. Ya. Ada dua tabung. Setiap tabung itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang luas, bagian yang sempit. Kemudian di bawahnya ini, Pak Robi, Iya. mungkin Pak Robi bisa di sini. Ini ada dua seperti apa ini? Seperti singkal Pak. Seperti singkal. Mungkin Pak Robi bisa mundur sebentar menghalangi sudut pandang. Seperti singkal. Ini singkal untuk apa? Ini singkal untuk apa? Bukan singkal sebetulnya ya. Kayak sepatu lah. Sepatu lah ya. Gimana Pak Robi? Jadi ini untuk sepatu yang bagian depan yang ada warna oranye ini sepatu untuk pupuk. Jadi untuk membuka tanah atau jalur dari keluaran pupuk. Oke. Kalau yang belakangnya ini, jadi ini sepatu untuk membuka jalur benih Pak. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tabung ini, mungkin Pak Robi bisa jelasin. Ini bagian apa? Ini untuk apa ini? Kalau yang bagian depan mungkin dibuka aja biar jelas. Pak. Oh, oke. Baik. Saya. Kalau seandainya itu diperlukan. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini kan ada dua bagian. Ada bagian yang lebar dan yang sempit. Kalau yang lebar ini penampung untuk pupuk dan yang belakang untuk benih. Oke. Benihnya. Nah, Oke. untuk kapasitasnya ini benih ini di sini itu 5 kiloan. Oh, oke. 5 kilo. Kalau untuk pupuknya bisa sampai 10 kilo. 10 kilo, 10 kilo atau sampai 15 kilo tergantung jenis pupuknya, granul yang besar atau yang kecil. Baik. Terus kemudian Pak Robi, ini apa namanya, alat tanam jagung ini kan, atau alat tanam biji-bijian lah, sama pemupuk lah ya yang kita sebut ya. Ini di dalam brosur alat ini ada 6 jarak yang bisa dikonfigurasikan, bisa ditunjukkan. Jarak berapa saja? Jadi di sini itu ada keterangannya di tabung ini. Jadi ada Bisa didekatkan ke kamera mungkin Pak Robi? di nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk mengatur jarak tanam ke depannya. Baris Pak ya? Jarak baris. Jarak baris ya. Ya. Jadi
untuk jarak satu itu 18 cm. Lalu untuk jarak 2 itu 21 cm. Telan ketiga ini 24 cm. Yang keempat 27 cm. Yang kelima 30 cm. Dan yang terakhir ini 6 34 cm. Jadi para petani kalau seandainya membeli alat dari kita ini bisa mengatur jarak tanam disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Mulai dari 18 sampai 34 cm dengan mudah. Nah, mekanisme pengaturannya ini kan kayak seperti ada kayak tuas persneling ya, ada 6. Mungkin nanti bisa ditunjukkan ya secara close up ya yang kita maksudkan ya. Tuas persnelingnya itu di sini itu ada di masing-masing bagian ini, alat tanam sebelah kanan sama sebelah kiri ini masing-masing dilengkapi dengan tuas persneling yang bisa memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk mengatur jarak. Nanti bisa di close up ya, bisa ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana itu bisa dilakukan. Terus kemudian Pak Rudi, semuanya ini kan tidak tergantung dari kecepatan traktornya, Pak ya? Iya, benar. Iya kan? Tapi tergantung daripada putaran roda ini. Ya, roda belakang. Jadi semuanya mekanisme keluarnya benih sama keluarnya pupuk itu tersinkronisasi dengan putaran roda yang di belakang. Ya. Kan betul Pak ya? Betul, seperti itu. Seperti itu. Tidak peduli traktornya besar, traktornya kecil, kalau kecepatannya sama, tentunya akan istilahnya Jaraknya. Jaraknya ya. Jaraknya itu tergantung daripada putaran daripada ini. Seperti itu ya, kalau dia kecepatan jalannya traktor. Alat ini kan utamanya untuk tanam jagung ya. Ya. Oke. Nah, benih atau biji-bijian apa saja selain jagung yang bisa ditanam menggunakan alat ini? Ya, jadi alat ini bisa difungsikan untuk tanam benih jagung, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Oke, jadi itu ya. Ya. Oke. Jadi soal jumlah yang dibeli dan keluar tergantung dari ukurannya ya. Ya, dari ukuran daripada benihnya ya. Oke, Pak Robi. Nah, Pak Robi, saya itu sering ditanya sama pemirsa, ya, sama pemirsa petani. Apakah alat ini bisa dipakai untuk cara menanam metode TOT tanpa olah tanah? Dan kalau mungkin kondisinya nanti Pak Robi bisa jelaskan kondisi seperti apa Pak Robi? Karena ini penting Pak Robi. Ya. Jadi gini ya, untuk alat tipe Saham TP2B ini alat tanam yang ditarik dengan traktor. Iya. Ini untuk kondisi lahannya paling tidak harus datar Pak. Kalau ini Pak. Topografinya harus datar. Ya, kalau di perbukitan susah tentunya ya, susah kontrol ya. Oke. Ya. Lalu untuk tanahnya mau diolah atau tanpa olah tanah ini bisa digunakan. Kalau diolah itu kondisi yang ideal, ya, tentunya ya. Oke. Kalau semisal tanpa olah tanah ini juga mampu. Tapi kondisinya apa? Nggak sembarang tanah. Ya. Tanah liat gitu yang keras kering kan nggak mungkin dong ya. Ya kan lahannya harus tidak berbatu, yang jelaskan itu juga mempengaruhi kalau berbatu. Terus apa istilahnya itu kadang banyak bekas ladang kayu-kayu kayak itu dahan-dahan, akar-akar. Ya. Jadi walaupun tidak diolah, tapi syaratnya tanahnya itu harus gembur. Iya. Iya kan? Misalkan mungkin sawah ya, habis dipanen padi, padi yang habis dipanen, yang tanahnya masih basah. Iya, bisa. Tanpa harus diolah, ditanam langsung pakai ini, bisa ya. Apa yang memungkinkan Pak Robi kok bisa kita yakin bahwa ini bisa? Jadi mungkin bisa dijelaskan dari struktur sepatunya ini. Ya, jadi begini, untuk alat ini kan yang menarik itu kan hand traktor kan, dengan bergerak paling tidak kan 10 PK sampai 12 PK kan. Kuat sekali kan ya. Jadi terus di sini juga dibekali sepatu yang tebal dan kuat, hampir sama dengan sikal kan fungsinya. Iya, betul. Jadi ini mampu untuk membelah permukaan tanah,
itu mampu selama tanahnya lunak ya, bukan tanah kering seperti tanah liat yang keras itu. Kalau itu lain lagi lain soal ya. Jadi selama tanahnya bisa dibelah, ini bisa dipakai untuk menanam tanpa olah tanah. Itu ya, itu yang pasti ya. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki traktor atau punya akses terhadap traktor roda 2, bisa menggunakan alat ini sebagai alat untuk menanam jagung tanpa olah tanah atau benih-benih yang lain. Karena itu adalah mengolah tanah itu sesuatu yang mahal juga. Ya kan Pak Robi ya? Mungkin kita bisa menghindari mengolah tanah ya karena mahal. Yang kedua, tanpa olah tanah itu juga ada keuntungan secara teknis. Apa itu? Yaitu konservasi lahan. Lapisan topsoil, lapisan atas tanah itu kalau diolah kan tergerus air, hilang. Tapi kalau tanpa olah tanah, katanya nih, kata ahli pertanian, itu bisa mengkonservasi lahan katanya. Ya, oke, Pak Robi. Kalau pada alat tanam jagung dorong, pengaturan kedalaman itu kan susah diatur ya. Kalau ini kedalaman tanamnya itu sama pemupukannya itu, mekanisme pengaturannya itu seperti apa, Pak Robi? Jadi untuk mengatur, mungkin Pak Robi bisa di sebelah sini Pak Robi. Untuk mengatur kedalaman lubang tanam, lubang tanam itu ada di bagian sepatunya ini, baik pupuk dan benih. Jadi ini di depan ini ada klem, ini bisa untuk disetel ketinggiannya. Jadi tinggal dikendorin ini bautnya, ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Dan yang belakangnya pun untuk sepatu benih sama, juga bisa disetel naik turunnya. Terus kemudian selain itu saya melihat ada suatu mekanisme juga ini. Ini apa ini? Ini yang bisa mengatur ini ya. Jadi nanti pemirsa dikasih tunjuk bahwa ada juga mekanisme mengatur ketinggian roda yang di belakang. Yang ini mungkin kayaknya efeknya juga soal kedalaman ya. Ini juga untuk mengatur tekanan ukuran naik turunnya roda ini ketinggiannya juga Pak, kedalaman. Kedalamannya juga itu ngaturnya dari sini juga. Gampang sekali kalau gitu. Jadi mekanisme pengaturan kedalaman sepatu untuk masuk ke dalam tanah, yang dimana dari sepatu itu akan keluar biji dan keluar pupuk ya. Pengaturannya sangat gampang, sangat mudah, sangat mudah. Selanjutnya ini. Kalau kita lihat nih, ya, sebentar. Kita mungkin perlu ya menunjukkan kepada pemirsa mekanisme keluarnya biji. Kenapa kok? Ini penting soalnya. Precision seeder itu artinya adalah penanam yang presisi, ya, menggunakan istilahnya spinning wheel yang ada di coba tunjuk di sebelah kanan ya. Mungkin pemirsa bisa ditunjukkan ya bagaimana mekanisme precision seeder ini bekerja Pak Robi. Karena ini bagian yang paling penting Pak Robi. Ya. Kita isi benih aja langsung Pak ya. Ya boleh diisi benih dan mungkin nanti dilanjutkan dengan mengisi pupuk ini. Oke. Ya, kita coba ini kita masukkan benih jagungnya. Kita di sini menggunakan sampel benih jagung. Nah, jadi dari penampung ini menampung benih turun ke sini. Ini masuk di bagian presisinya ini. Nah, cara kerjanya ini, jadi saat implemen ini ditarik, otomatis roda ini belakang ini akan berputar juga. Jadi seperti ini, saat ini berputar dia mengambil benih sesuai dengan ukurannya, berputar lalu, nah ini jatuh ke bawah seperti ini sebenarnya. Keluarnya satu-satu benihnya. Ini
tuas warna merah ini bagian mengatur jarak tanam. Jadi di sini ini terdapat 1 sampai 6 jarak. Jadi seperti ini. Lebih jelasnya, nah seperti ini. Ini kalau gambar dari atasnya seperti ini. Itu ada nomor-nomornya. Ini ada nomornya ini 1 sampai 6 bagian plastik ini. Nah ini cara merubahnya seperti ini. Ini tuas ini yang warna merah ditekan ke belakang dulu, ditekan seperti ini, lalu digeser, disesuaikan dengan jarak yang diperlukan. Misal ini kita rubah ke jarak 1. Jadi ini posisinya sini. Ini ada tuas warna putih ini ke nomor 1. Kalau mau dirubah ke nomor 6 sama juga, ini tekan dulu lalu digeser seperti ini. Nah, ini ke nomor 6 gitu. Pak Ruby, tadi kan sudah ditunjukkan ya kepada pemirsa bagaimana precision wheel bekerja pada saat dipilih jarak tanam ke 1 yaitu 18 cm ya. Dan kemudian juga sudah ditunjukkan ke pemirsa cara perubahan yang bisa dilakukan menggunakan persneling tadi kan ya. Nah mungkin sekarang pemirsa ingin tahu ya, nanti akan di close up secara dekat perbedaan antara gigi 1 jarak 18 dengan gigi 6 jarak 34 ya kan? Nanti saya akan bantu dengan memutar ini. Nah nanti kan kelihatan Pak Ruby tunjukkan kalau angka 1 itu bibit kan, saya akan berusaha untuk memutar secara konsisten ya. Nanti akan kelihatan istilahnya perbedaannya. Ya Pak Ruby ya? Oke. Ya, ayo silakan Pak Ruby. Ya, jadi ini pada berapa ini? Angka berapa? Ini angka 1 ini. Angka 1 ya? Angka 1. Oke, angka 1. Tuh. Kita putar dulu aja, Pak. Saya putar ya? Ya. Saya putar. Mungkin kamera bisa mendekat ya. Kamera bisa mendekat, bisa ditunjukkan ke pemirsa. Ya kan? Jadi ini untuk setelan jarak nomor 1 yaitu 18 cm. Nah, di ini. Jadi jatuhnya benih itu lebih rapat, lebih cepat karena jaraknya itu kan cuma dekat 18 cm. Baik. Sekarang Pak Ruby minta tolong saya dipindahkan ke kita rubah ke yang paling jauh, Pak ya. Iya. Setelan nomor 6. Jarak 34. Jarak 34 ya, setelan nomor 6 ya. Nomor 6. Ini saya mutar lebih banyak nih. Nah, ini baru keluar ya. Iya. Jadi ritmenya agak lama karena jaraknya ini jauh 34 cm. Berbeda dengan setelan nomor 1 yang jaraknya 18. Dan setiap keluar bisa disetel 1 ya, namanya presisi. Iya. Selama benihnya nggak terlalu kecil, iya kan? Karena setiap sendok yang mengambil benih itu akan terisi dengan 1, iya kan? Seperti itu kan ya Pak Ruby ya? Dan terbukti yang keluarin satu-satu bukan biasanya? Iya. Iya kan? Mungkin bisa didekatkan ya. 1, ada yang 2, tergantung ukuran benihnya, Pak. Karena ini Baik. Oke, kalau gitu sepertinya mekanisme precision seeder ini sudah kita jelaskan ya, secara detail ya. Dan ini adalah suatu kelebihan daripada alat ini, ya kan? Alat ini. Oke Pak Ruby, nanti ini kita lanjutkan dengan hal yang lain ya Pak Ruby ya. Hal yang sifatnya global. Mungkin kita akan masuk ke mekanisme bagaimana pemupuknya itu bekerja. Kita masuk ke sini ya. Oke, Pak Ruby, silakan Pak Ruby. Pak Ruby bisa masukkan pupuk urea mungkinnya di bagian depan ya. Ini kita akan menjelaskan bagian pupuknya.
Ini kita isi dulu bukunya, bisa. Di sini kita menggunakan urea. Lubang pupuk ini seperti ini kondisinya. Jadi ini untuk menyetel ukuran pupuk yang keluar itu ada di tuas bagian merah ini. Nah, Untuk mengatur apa ini Pak? untuk mengatur sedikit banyaknya pupuk yang keluar. Coba bisa di-zoomkan ini kan, di-zoomkan ke, ya ini ke pupuk ini kan. Kalau misalkan kita putar, ini mendekat ya, mengecil ya. Ini kan menyempit ya, menyempit. Ini menunjukkan volume pupuk nanti yang akan keluar sedikit ya. Oke, ini kan yang menyempit. Kalau kita kendori nanti akan lebar ya. Jadi mekanismenya melalui mekanisme. Coba tunjukkan Pak ke sini Pak, ke bagian knopnya ini. Ini ke sini. Ini bagian ini. Ini itu untuk mengatur sedikit banyaknya. Ini semakin sempit karena kita rapatkan. Sebaliknya kalau kita kendorkan, nah ini makin lebar, jadi pupuk yang keluar semakin banyak. Seperti itu. Oke Pak Rudi, bisa dijelaskan Pak Rudi mekanisme keluarnya pupuk? Jadi ini pupuk sudah kita isi tadi. Nah, pupuk ini dari penampung, jadi masuk ke setelan dulu. Di sini ada bagian setelannya, sedikit banyak atau pupuknya yang keluar itu. Nah, setelah keluar dari setelan, kita akan diteruskan melalui selang ini putih, lalu untuk jatuh ke tanah. Oke. Oke, kita akan tunjukkan ke pemirsa ya Pak Rudi ya. Bagaimana pupuk bisa keluar dengan diatur melalui putaran roda ya. Jadi bibit akan, benih jagung akan keluar, sekaligus juga pupuknya keluar. Pupuk juga akan keluar ya. Kita akan putar. Nah itu pupuk mulai keluar ya Pak Rudi ya. Nah, jadi implemen ini itu bisa dua fungsi, pupuk untuk mupuk dan sekaligus tanam. Itu bisa difungsikan sekaligus dua-duanya bisa, ataupun salah satunya buat pupuk aja juga bisa, buat tanam aja juga bisa. Jadi kalau seandainya pemirsa atau pengguna ingin menggunakan alat ini untuk memupuk saja, bisa ya. Nah. Jadi fungsi penanaman benihnya istilahnya untuk sementara diistirahatkan. Ya, kalau hanya untuk tanam saja, nggak mau pupuk, ya silahkan saja ya. Mestinya seperti itu, tinggal tidak diisi aja. Ya. Seperti itu ya Pak Rudi. Nah soal ini Pak Rudi, ini soal jarak. Soal jarak nih Pak Rudi, jarak antara ini, jarak pemupuk ini sepatu pemupuk dengan sepatunya benih, ini kan tidak boleh center, tidak boleh satu barisnya. Ini bisa digeser sampai berapa senti offsetnya itu supaya tidak berada dalam satu jalur ya. Bisa dijelaskan Pak Rudi? Jadi kalau untuk yang bagian benih ini kan tidak bisa disetel ke kanan kirinya Pak. Jadi ini sebagai acuannya. Jadi, nah, yang bisa disetel itu yang bagian sepatu pupuk. Ini dibilang apa? Jaraknya ini jarak maksimal dari tengah ini itu 4 cm Pak. 4 cm. Jadi jarak ini dengan jarak begini ya. Dengan sepatunya ini bisa sampai 4 cm ya diaturnya ya. Oke. Nah, Pak Robi, ini ada bagian yang berputar. Ya. Fungsinya apa ini? Supaya nggak nyangkut ya? Nah, ini sebenarnya semisal kondisi lahan itu ada semak rumput-rumputnya itu dia sebagai penghalangnya biar nggak nempel di bagian sepatu sini. Oke. Jadi itu ya Pak Robi ya? Ya. Oke Pak Robi, ada lagi nggak? Saya rasa sudah jelas semua ini Pak, sudah mewakili Pak. Oke, kalau sudah mewakili kita tutup Pak Robi. Oh mungkin ini Pak ada yang kurang Pak, satu Pak. Apa? Cara mengeluarkan
sisa benih, Pak. Oke. Saya Pak Robi. Jadi ini benih kan pasti ada sisa di sini. Baik. Di bagian pengaturnya ini, bagian pengambilan benihnya, itu di sini ada pintu kecil. Pintu kecil kita buka. Untuk mengeluarkan sisa benih yang masih tertinggal. Baik. Seperti ini. Oke. Cara mengeluarkannya ya, seperti itu ya Pak Robi. Pak Robi, satu hal lagi yang detail. Ini ada sikat di dalamnya. Iya. Ini ada sikat. Ini fungsinya sikat untuk apa Pak Robi? Ini untuk menahan benih agar terdorong masuk ke bagian apa ini? Bagian untuk menjatuhkan benihnya itu. Oke. Dan pengaturan sikat ini kalau terlalu mepet dengan lubang itu nanti juga akan seperti yang tadi kita coba, benihnya nggak keluar ya? Iya. Oke. Baik. Dan mekanisme pengaturannya ini ya sepertinya ya? Setelannya ada di sini bagian hijau. Ya Pak, ditarik, lalu bisa digeser seperti ini. Oke. Nanti pemirsa bisa belajar secara detail ya mengenai cara dan efek daripada posisi sikat terhadap lubang ya. Oke. Terus Pak Robi, kalau seandainya ini rusak Pak Robi, ini kan gampang kan bisa ganti ya, bisa diganti dengan plat gitu ya, dan gampang ya. Oke. Nah, kalau fungsinya ini Pak Robi, sebelum kita tutup, fungsinya ini plat tebal ini 2 mili 3 mili ini. Untuk mendorong tanah menutup agar ke tengah gitu Pak. Jadi setelah tanam kan terbuka jalurnya oleh sepatunya ini kan masuk seperti sikal, lalu benih jatuh. Nah, untuk menutup tanahnya itu bagian ini yang mendorong tanahnya ini ke tengah, lalu ditutup dengan rodi. Baik. Jadi Pak Robi, sepertinya kita sudah membahas secara global, ya, tapi detail nih, detail tapi global mengenai alat tanam jagung sekaligus pemupuk yang ditarik traktor. Ya, tapi saya tanya dulu, ini traktor jenis apa saja ini yang kira-kira bisa pakai ini? Di pasaran kan ada Kui, ada Dongfeng, ada Amek, ada Yanmar, ada tipe 101. Gimana ini? Jadi, supaya pemirsa tahu nih, kalau beli ini, nanti saya takutnya nggak bisa dipakai untuk itu. Gimana? Bisa dijelasin? Jadi ini untuk pasangannya, yaitu sebenarnya ini universal sih Pak. Ukuran ini universal. Baik traktor sikal ataupun rotary, itu bisa dipasangkan ini. Oke. Seperti itu. Asalkan ada pen untuk masang ini. Biasanya ini ditempatkan di pennya sikal. Kalau traktor sikal umum itu kayak Queen gitu, tinggal nancapkan di sini aja pasang pen. Mengenai ketinggian daripada istilahnya adaptornya, sama posisinya, kan posisinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Apa yang harus dilakukan? Jadi, misal ukuran ini panjangnya itu tidak sama ya, mungkin tiap merek ada yang berbeda kan, selisih berapa sentian ya. Itu kita disesuaikan aja. Entah itu misal terlalu sempit, tinggal kita ini dipotong aja sedikit, dikurangi seperti itu. Yang penting bisa masuk ke bagian pennya itu Pak. Baik. Jadi intinya mungkin kita bisa sampaikan ya, kita ringkas bahwa alat tanam jagung ini universal, bisa dipasangkan dengan segala jenis traktor. Mungkin ada sedikit modifikasi. Itu aja. Oke, karena ini sudah menjelang tarik agar supaya nggak terganggu dengan suara, kita tutup dengan informasi pembelian. Oke, silakan. Jadi sahabat mekanisasi pertanian, bila ingin mendapatkan implemen tanam benih tipe SAM TP2, yaitu langsung datang ke kantor kami di alamat belakang ini, Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur. Untuk telepon sini tertera, ini telepon kantor, dan HP atau WhatsApp bisa di nomor ini. Untuk kirim email bisa langsung di office@gmail.com. Untuk websitenya, jadi mesin-mesin kita itu ada di website santosoagri.com. Lalu untuk pembelian online kita terdapat di marketplace,
yaitu satu ini ada Bukalapak dengan nama Saham Jember. Lalu Tokopedia sama juga Saham Jember, dan di Shopee Saham Jember. Untuk informasi mengenai mesin-mesin bisa dilihat di Facebook Saham Jember dan channel YouTube Saham Jember beserta Instagram Saham Jember 2019. Oke, kalau gitu kita sampaikan salam perpisahan kepada para pemirsa. Salam petani maju Indonesia. Kita bersama